Aku nggak mau tukeran pernikahan sama kakakku. Aku nggak mau nikah. Dia nggak mau nikah di desa. Aku mohon, Ayah. Kenapa kamu nggak mau nikah? Aku sudah jadi ibu tiri yang membesarkanmu bertahun-tahun. Nggak bisa dibiarkan percuma. Kalau kamu nggak nikah, Yuro yang harus pergi ke desa Binhai dan menderita. Gimana Yuro bisa nikah masuk keluarga Zhou untuk kamu? Bersenang-senang. Ayah, aku juga anak kandungmu. Sudahlah, adikmu sudah lemah. Desa Binhai dekat laut. Gimana dia bisa hidup hari-hari susah itu? Kalau aku, Betul, Kak. Aku pasti akan menikahkanmu ke keluarga Zhou, jadi nyonya muda yang kaya. Kita nggak akan mempermalukan keluarga Ji. Yuro, gimana kabarmu? Jangan khawatir. Ibu nggak akan biarkan kamu nikah dan menderita di desa. Ibu, ayah, hari ini hari baik untuk menikahkan kakakku ke keluarga Zhou. Aku bisa tahan rasa sakit ini. Lihat GQ Euro begitu pengertian. Semuanya anak kandung. Aku sangat kecewa padamu. Sudah, cepetan naik mobil. Nikah dengan jujur dan pergi ke desa. Jangan balik ke kota nanti. Mengganggu kehidupan pernikahan Yuro. tidak. Ayah, aku kan juga anak kandungmu. Kenapa dari kecil kamu selalu memihak Ji Yuro, si perempuan munafik itu? Akhirnya berhasil mengusir GQ. Yuro, cepetan dandan lagi. Keluarga Zhou sebentar lagi datang menjemput pengantin. Haha, Jikyu. Aku akan jadi istrimu di kota untukmu. Kamu nangis sepanjang jalan ke kampung nelayan kecil itu. Pergi jadi perempuan desa. Akhirnya nggak sakit hati lagi lepas dari ayah kandung itu. Ibu tiri nggak sayang lagi rumah yang busuk ini. Rasanya kebebasan. Mulai sekarang, aku GQ hidup hanya untuk diriku sendiri. Dan kamu Ji Yuro. Ibu, apa yang harus kita lakukan dengan utang besar keluarga kita? Rekan lama Ji Seong. Setelah meninggal, bukankah dia meninggalkan warisan besar untuk keluarga Ji? Tunggu sampai kamu menikahi Ji Kyu. Ambil uang keluarganya untuk menutupi lubang itu. Ya, aku hampir lupa kalau aku punya ikatan pertunangan dengan GQ. Ide yang bagus. Ternyata keluarga Zhou mau bangkrut. Ji Yuro, selamat ya menikahi keluarga kaya impianmu yang mau bangkrut. Kok bisa begitu? Tidak, ada apa? Hei, bukan begitu, Mas Sopir. Desa Binhai ini belum sampai. Kamu ini. Ibu tirimu yang kasih aku uang ini. Uangnya habis, mobil berhenti. Aku bisa buang kamu di mana saja. Apa? Dan koper ini mereka juga sudah siapkan untukmu 2 hari sebelumnya. Taruh di mobilku, cepat ambil untukmu. Mereka sudah lama rencanakan untuk mengusirku dari keluarga Ji. Ayo kita lihat dulu bagaimana orangnya yang Zhe Yi Jiangze. Jangan minta yang gantengnya tiada tanding. Rumahnya miskin juga tidak apa-apa, asal realistis dan mau kerja keras. Karakternya tidak bermasalah. Kalian semua setuju? Nanti Kak Aze bantu jualin lewat siaran langsung. Jiangze. Ini gaun pengantinmu. Kenapa kamu datang ke pantai? Aku datang ke desa Binhai untuk menikahi Jiangze dari keluarga Jiang. Kamu kenal baik dengannya? Apa? Kamu bercanda? Tidak ada yang punya pernikahan di desa kami hari ini. Lagi pula, Aze tidak mungkin menikah. Tidak ada acara bahagia.
Terima kasih ke teman-teman sudah bantu bangun rumah baruku. Berbagai industri di pengadilan Binai kita semuanya ditarik oleh kalian. Aze, jangan sungkan sama kami. Ngomong-ngomong, Zeh. Udah ketemu calon istrimu, katanya dia besar di kota. Beneran mau nikah masuk desa kita? Aku dengar dari teman, hari ini di kota keluarga Ji juga ada yang nikah hari ini. Jangan-jangan keluarga Ji yang sama. Pacarmu juga marga Ji, beneran kebetulan segitu? Apa keluarga Ji punya saudara perempuan lain? Jangan pikirkan itu. Urusan pernikahan ini selalu ditangani kakakku. Tolong bantu aku bangun rumah baru ini. Jangan sampai nikah awal tahun depan tertunda. Ayo. Oke. Silakan masuk. Ayah, tanggal pernikahan Ji Yuro dan Jiang Ze bukan hari ini. Kenapa Bapak bohong padaku? Karena kamu sudah sampai di sana, maka aku tidak akan berbohong lagi padamu. Pernikahan Yuro dengan keluarga Jiang akan di awal tahun depan. Kenapa ini terjadi? Karena pernikahanmu dengan keluarga Zhou adalah hari ini. Yuro akan menikahi Zhou Mingxuan untuk menggantikanmu. Dan keluarga Zhou tidak tahu tentang pertukaran pernikahan ini. Agar Yuro bisa menikah dengan keluarga Zhou dengan lancar, aku hanya bisa mengirimmu ke desa dulu. Apa? Ayah takut aku akan buat keributan di sana. Memalukan keluarga Ji, kan? Apa maksudmu keluarga Jimu? Walaupun kamu jauh dari kami, tapi kamu tetap anggota keluarga Ji. Sudahlah, aku cuman alat yang kalian buang seenaknya. Tapi, mimpi Ji Yuro masuk keluarga kaya akan segera hancur. Dan harta yang ibuku kumpulkan susah payah seumur hidupnya. Segera. Baik Ji Xiong, berani-beraninya kau diam-diam telepon Ji Qiu. Langsung tutup teleponnya. Mulai sekarang, anakmu cuma Yuro kita. Hubungan ayah anak kita sampai di sini saja. Tahun-tahun keanehanmu akan segera dihukum. Jaga baik-baik warisan yang ibuku tinggalkan untukmu. Bisa tolong antar aku cari Jiang Ze? Ikut aku. Terima kasih. Bu, Pak, katanya keluarga Ji punya anak perempuan ya. Hari ini aku menikahi Ji Qiu. Kenapa dia tidak datang? Dia sedang tidak enak badan. Aku takut dia merusak pernikahan kita. Jadi kusuruh dia menunggu di rumah. Oke. Halo Ibu Bapak. Ibuku menyuruhku datang ke sini. Untungnya Zhou Wenxuan ini tidak tahu anak perempuan kita yang mati, Yuruan Jiqiu. Kalau tidak, pernikahan ini benar-benar tidak mungkin terjadi. Betul. Yuro, besok ayahku akan memindahkan semua properti keluarga Ji kepadamu, agar kamu bisa angkat kepala di keluarga Zhou, menjadi wanita kaya. Terima kasih, Ayah. Aku juga berterima kasih pada kakak Ji Qiu yang menikahkanku ke desa. Fang. Apa ini benar jalan ke desa Binhai? Kenapa semakin lama semakin terpencil? Aku antar kamu. Langsung ke Aze. Nanti biar dia antar kamu pulang. Sudah mulai gelap. Jiang Ze dan yang lain masih bekerja. Hidup keluarga mereka sangat sulit. Nanti kamu turun saja. Tanya sendiri padanya. Aku di sini jaga barang bawaanmu. Cepat pergi. Aze ada di bawah. Membantu warga jual seafood langsung. Kamu cepat lihat. Cepat pergi. Oh, tak kusangka pertama kali bertemu calon pasangan nikahku di tempat yang begitu sepi. Kak Aze dan aku teman sejak kecil-kecil. Tidak ada yang mau merebutnya dariku. Lagi pula, kamu Ji Qiu tidak punya beban orang tua. Tidak ada yang akan mencari kamu di laut mati.
Hujan di pantai benar-benar turun. Entah kamar pernikahanku selesai tahun ini atau tidak. Untung kamu tidak pergi ke pantai hari ini. Kalau tidak, sengsara terjebak di pantai Karang. Iya, di sana sekarang sangat berbahaya. Kalau ada orang di sana saat ini, pasti tersapu angin dan ombak. Aze, lihat apakah ini cukup. Kak, ada apa di dalamnya? Ini yang disiapkan kakakku untuk Yuro. Tapi keluarga Ji juga kaya di kota. Aku nggak tahu dia bisa lihat ini atau enggak. Ya ampun. Santai saja, jalani perlahan-lahan. Ibu ini sudah bertunangan denganku bertahun-tahun. Belum pernah ketemu. Jadi, beberapa hari lagi kita ke kota untuk mengunjungi keluarga Ji. Tanya ada apa. Oke. Ini dari calon menantu laki-lakimu. Ini kan tanggal pernikahan? Sepertinya kita perlu bahas soal pernikahan. Paman Ji, ada apa? Selama ini, anak kedua saya, GQ, pasti sudah sampai di rumahmu. Biar saya jelaskan. GQ? Bukankah itu kakaknya Yuro? Dia juga datang ke desa Binhai? Paman Ji, maksudmu apa? Kapan GQ datang ke rumah kami? Zhao Fangfang berani bohong padaku. Cuaca sialan ini. Kalau Jiang Ze ada di pantai, pasti sudah lama tersapu ombak. HP-nya juga mati. Harus gimana ya? Maksudmu menikahkan Yuro dengan orang lain, lalu menikahkan anakmu yang lain, GQ, ke sini. Betul, pokoknya begitu. Mustahil Yuro pergi ke desa untuk menderita. Dengan kata lain, GQ sudah datang ke desa kita. Dan dia sudah ada di sini. Di luar sangat gelap dan hujan deras sekali. Dia bisa pergi kemana? Tolong aku. Keluarga Jiangmu itu miskin, jingle. Orang desa, jangan pilih-pilih untukku. Tapi kalau kakakmu tidak mau menikahi GQ, buang saja dia. Tolong jangan dikembalikan padaku. Oke, itu saja. Hei, tunggu. Kak, aku harus keluar mencari seseorang. Aku khawatir sesuatu terjadi padanya. Mau cari di mana saat hujan deras begini? GQ? GQ? Itu Zhao Fangfang. Hei Aze, Kak Yun, aku baru mau main ke rumahmu. Kalian mau kemana? Kamu baru pulang dari dermaga. Apa kamu melihat gadis asing? Kira-kira seusiamu. Apa mereka tahu tentang GQ itu? Sulaman ini. Oh, ini korsase yang kutemukan di jalan. Kak Aze, ayo kita main ke rumahmu. Ini untuk pernikahan. Apa ini milik GQ? Zhao Fangfang. Apa kamu baru bertemu dengannya? Di mana GQ? Di mana dia? Pintu masuk ke desa Binhai di mana ya? Apa aku akan mati di sini hari ini? Tolong aku. Kak Aze, jangan marah. Biar aku antar kamu cari dia ya. Cepetan, jalannya licin karena hujan. GQ nggak tahu jalan ke desa. Tapi jangan sampai ada apa-apa. Ayo, GQ. GQ. GQ.
GQ, Aku belum pernah lihat Aze segugup ini. Bukannya cuma boneka yang belum pernah kamu lihat, sayang. Dan itu cuma pengganti untuk pernikahan. Kamu pantas mati. GQ, kamu di mana? GQ, Kak, kamu baik-baik saja? pergelangan kakiku keseleo. Tinggalkan aku saja. Cepat cari GQ. Dia itu anak perempuan yang aneh. Pasti sangat menakutkan di tempat terpencil ini. Katakan kamu bawa dia kemana? Aku benar-benar nggak bohong sama Kak GQ. Dia yang bilang mau tahu sekitar sini dulu sama aku. Aku cuman ajak dia keliling. Bohong lagi. Kak Aze, lepaskan aku. Sakit. Fang, GQ, kalau ada apa-apa hari ini, kamu akan masuk penjara. Masuk penjara. Katakan yang sebenarnya. Aku nggak bohong sama kalian. Terakhir kali aku lihat GQ di sana. Kamu antar kakakku pulang. Aku mau cari orang sama Zhao Fang. Ze, kamu menyakitiku. Lihat, ada orang di pantai. GQ, Aje, hati-hati. Aze, jangan pergi. Ombaknya besar sekali itu di malam hari. Kau rela mempertaruhkan nyawa untuk GQ? karena dia sudah menikah masuk keluarga Jiang. Itu keluarga Jiangku. Lepaskan. Dia pasti memakai gaun pengantin merah. Dia belum tentu mati dalam badai sebesar ini. Meski kau beruntung, aku takkan biarkan kau bawa Aze pergi. GQ. Kau ternyata. Ayah ibu sudah lama meninggal. Aku sekarang cuma mahasiswa miskin. Harus bagaimana aku dapat $100.000 untuk operasi adikku? Hati-hati. Kamu tidak ingin mati. Bagaimanapun hidupku tidak ada gunanya. Ada apa? Kulihat kamu seumuran denganku. Pacar kabur dengan pria liar. Omongan apa yang kamu bicarakan? Keluargaku sangat miskin. Gadis mana di kota yang mau melihatku? Ada masalah di rumah? Aku hanya punya saudara perempuanku sebagai keluarga. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku akan membayar operasinya. Tapi kamu juga tidak bisa mengabaikan hidup. Ibu juga gagal di operasi tepat waktu, hanya pergi. Ini uang hadiahku untuk mengikuti kompetisi desain ruang angkasa, ambil dan gunakan. Kamu, pria dewasa, ngapain denganku? Kamu harus ingat, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, kamu tidak boleh menganggap hidupmu enteng, selama ada harapan. Kamu dengar itu? Oke. Pasti mencoba mencuri bonusku lagi, beli barang mewah untuk Ji-Euro. Pergi dan bayar tagihan medis saudara perempuanku. Hei, tunggu. Mari tinggalkan informasi kontak. Ketika aku punya uang, aku akan membayarmu kembali. Bahkan jika aku tidak memberimu uang ini, itu juga akan direbut oleh anjing gila. Tidak perlu mengembalikannya. Sampai jumpa karena takdir. Takdir. Pasti akan bertemu lagi. Terpisah 5 tahun. Tak terduga,
Perpisahan ternyata dalam bentuk kontrak pernikahan. Kamu. GQ, tunggu sebentar. Aku akan antar kamu pulang sekarang. Terang sekali. Apa aku akan pergi ke surga? Tidak, ini desa Binhai. Aku masih hidup. Kiu, kamu sudah bangun? Ayo minum air hangat dulu. Angin di pantai tadi malam bertiup lama sekali, dinginnya menusuk. Kamu siapa? Aku kakak perempuan Jiangze. Jiangze ternyata punya kakak perempuan. Kayaknya akrab ya, nggak tahu gampang diajak bergaul atau enggak. Kamu mungkin belum terbiasa dengan rumah tua kami. Homestay dengan pemandangan laut ini dibuka oleh kami, kakak beradik. Bagaimana lingkungannya? Kamu bisa tinggal di sini sementara. Apa yang terjadi? Homestay semewah ini ternyata dikelola keluarganya. Apa ini salah arah pembukaannya? Bukannya keluarga Jiang sangat miskin? Kamu harus menikah, kalau tidak menikah, kamu besok aku harus menikahkan Yuro dengan keluarga Jiang di desa. Ibuku menjodohkanku, jelas-jelas keluarga Zhou. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja orang tua keluarga Jiang yang masih muda. Generasi mudanya tidak bisa berkembang. Masih jadi petani, kakakmu tidak bisa pergi ke desa untuk menderita. Hanya kamu yang bisa menggantikannya. Kalau begitu Kakak, menurutmu gimana? Kalau tidak ada mertua di sana, kamu juga tidak perlu marah. Lagi pula udara di desa segar. Itu kan desa kecil di pesisir pantai. Bukannya bagus kalau kamu menikah dan jadi gadis nelayan di sana? Iya juga ya. Bau. Oh Kiu, keluarga Jiang ini mau karir nggak ada karir. Mau keluarga nggak ada keluarga. Kondisi kakakmu tidak begitu baik. Tidak mungkin dia menanggung penderitaan itu. Kesana sini begini, dan yang jauh-jauh, semuanya homestay yang dibangun Ahze bersama warga desa. Kami berdua punya saham. Banyak juga ya. Ya ampun, ini namanya menderita dari mana? Apa aku menikahi orang kaya tersembunyi di desa? Di sana ada pemandangan gunung. Lewat sini, sebagian besar pemandangan laut. Kamu bisa pilih tinggal di mana saja yang kamu suka. Seberapa miskin ini? Ini justru terlalu mewah. Cuma desa biasa saja. Hidupku akhirnya sudah jatuh ke titik terendah. Kiu, kami semua tahu bagaimana keluargamu memperlakukanmu. Kamu pasti sudah banyak menderita selama ini. Kami juga orang-orang yang berpikiran terbuka. Kalau kamu tidak mau menikahi adikku, kami tidak akan pernah memaksamu. Lagi pula, kamu besar di kota. Mungkin belum terbiasa tinggal di desa kami. Oke. Bukan, maksudku bukan begitu. Kalau begitu, kamu bersedia menikahi Ahze. Sekarang keluarga Ji sudah tidak bisa ku kembali. Kakak Yun juga sangat tulus padaku. Asal sifat Jiangze baik, merintis usaha bersama mereka di desa, pasti tidak lebih buruk daripada di kota. Kiu. Oke, aku mau. Bagus, aku akan rencanakan pernikahanmu sekarang. Siap-siap makan. Mulai sekarang, keluarga Ji tidak ada hubungannya lagi denganku. Semoga semuanya adalah yang terbaik. Kiu, lihat. Ini Orang tua kita, kakak perempuan seperti ibu. Bagaimana dengan ini? Ini mahar yang kubuatkan untukmu sebagai kakaknya Jiangze. Kalau suatu hari Ahze membuatmu tidak senang, bilang saja sama kakak. Kakak yang akan menghajarnya untukmu. berapa harga gelang emas sebanyak ini? Berat sekali. Aku kesal banget. Ini seharusnya jadi milikku. Ini semua salah keluargamu, Ji. Ada orang di luar. Aku akan mengadu ke keluarga Zhou di kota. Bilang mereka menikahi istri yang sudah ditukar.
Saat itu, biarkan keluarga Zhou mengambil GQ kembali. Lagi pula, kakaknya tidak mau menikah. Saat itu, kakak Aze akan tetap jadi milikku, Cao Fangfang. Ze sedang mengawasi lokasi konstruksi. Sebentar lagi aku antar kamu menemuinya. Lokasi konstruksinya mau bangun homestay baru. Dia bangun kamar pernikahan untukmu. Kakak, bukankah kita punya rumah untuk tinggal? Rumah tua ini warisan dari orang tua keluarga. Aku sudah terbiasa tinggal dengan Aze dan punya ikatan. Aku khawatir kamu tidak akan terbiasa. Kakak, aku ingin tinggal bersamamu. Terima kasih sudah memperhatikanku. Sebenarnya aku sekarang sudah punya tempat tinggal. Jangan minta apa-apa. Kiu, kamu harus lepaskan diri dari keluarga aslimu. Perasaan tidak berharga yang dibawanya padamu. Kamu datang ke rumah Jiang kami. Hari-hari ke depan adalah hari yang baik. Kakak, sejak ibuku pergi, tidak ada lagi yang pernah begitu baik padaku. Ambil ini. Di sini ada uang hadiah teman-teman ibu. Ini juga diberikan padamu oleh kakakku. Tidak, kakak. Sebanyak ini aku tidak bisa terima. Aku lupa apa yang baru ku bilang ya. Kamu ingat kan? Sebagai menantu keluarga Jiang kami, kamu pantas dapat semua yang baik. Ya, baiklah. Aku antar kamu ke Aze. Sambil jalan, kenalan sama desa Binhai kami. Oke. Ayo pergi. Sepanjang jalan, desa Binhai kami berkembang sangat baik. Ada yang ngebimbing, misalnya investor bos di belakang layar gitu. Satu-satunya bos, dia satu-satunya mahasiswa di desa kami. Calon suamimu, Jiang Ze. Dia yang bawa semua itu. Betul, bukan cuma homestay yang kamu lihat. Kayak jualan seafood live, tim building pariwisata, dan Fadland. Aze yang ngelakuin. Semuanya dia. Dia kaya sampai segitunya. Cuma beberapa miliar aja. Miliaran, jangan teriak-teriak. Dunia luar nggak tahu kalau Aze itu bos di belakang layar desa kami. Kiu, kamu mau balik ke kota? Jangan bilang siapa-siapa. Ya, uangnya jangan diekspos, aku ngerti. Ayo, Aze ada di rumah baru di depan. Ya ampun, aku benar-benar dapat rezeki nomplok. Kalau Ji Yuro tahu keluarga Jiang kayak gini, pasti dia nggak bakal maksa ganti-gantiin pernikahan. Ayolah. Aze, aku bawa Kiu buat ketemu kamu. Wajah ini kok kayak pernah kulihat di mana ya? Hati-hati. Ya ampun, ini beneran pasangan hidup yang sempurna, kaya, cantik, dan punya karier. Pinggangnya juga masih kekar banget. Ada ABS-nya. Sempurna banget. Kamu, hidungmu kok mimisan? Kan di pantai nggak kering. Kok bisa mimisan? Kamu terlalu semangat ya. Kenapa nggak bilang kalau Aze itu rumput desa? Nggak bisa tahan kalau ketemu cewek pertama kali. Kapan Aze ngajak kita minum anggur pernikahan? Tergantung rencana kakakku. Halo, namaku GQ. Halo, Jurusan kuliahku desain ruang. Kalau di desa ada homestay atau ruang lain yang perlu didesain, aku bisa bantu. aku tahu. Kamu tahu? Ini uang hadiahku dari ikut lomba desain ruang. Ambil saja, pakai. Wah, Aze tahu tuh banyak soal GQ orang lain. Baru 5 tahun, kok sifatmu masih pemalu? GQ, lihat betapa Aze peduli padamu. Ini kan pertama kali kita ketemu. Kayak udah berteman lama di dunia nyata. Bukan. Di mana sih aku pernah lihat wajah ini sebelumnya? Jangan-jangan di siaran langsung Douyin. Bodohnya otakku. Ingat-ingat dong. Aku langsung cari hari baik buat adakan pesta buat kalian berdua. Kiu,
kamu nggak akan kalah dari Ji Yuro itu. Terima kasih, Kak. Ji Yuro, dia pasti udah mikirin itu dari dulu. Nggak nyangka dia bisa nemu suami yang ganteng dan kaya. Beneran cocok deh ganti suami sama GQ. Daripada ke desa nelayan kecil di pelosok buat menderita. Keren banget. GQ. Kamu memanggilku? Kalau tidak, apa masih ada 2 GQ di keluarga Ji? Otak bodohku hampir tidak bereaksi. Aku menikahkan GQ ke keluarga Zhou. Sekarang aku adalah GQ. Ming Xuan, kamu tidak mengajarinya aturan keluarga Zhou? Ibu GQ dia... Apa? Sejak dia menikah ke keluarga Zhou, setiap hari keluar untuk belanja. Apa dia tahu kondisi keluarga Zhou kita sekarang? Ada apa? Apa yang terjadi pada keluarga Zhou? Ada masalah dengan keuangan? Bagaimana bisa terjadi? Ming Xuan, ibumu harus mengurusi uang yang kubayar untuk 1 tas. Apa kamu masih mau aku pakai mas kawinku? Bukan begitu maksud ibu kita. Lalu apa? Menyebalkan, kalau perusahaan tidak punya utang, kamu butuh uang yang kamu pinjam untuk melunasi utang. Setan saja yang mau menikahimu. GQ. Setelah lulus kuliah, aku pulang ke kampung halaman untuk memulai usaha. Walaupun membawa banyak warga desa dan mendapat untung jutaan, tapi di luar, Di luar semua bilang, semua keuntungan desa Binhai, semua milik bos misterius di balik layar. Warga desa cuma pekerja paruh waktu. Keluarga Jiangmu juga miskin jingel. Begitu maksudmu? oke. Semua ini aku tahu. Kakakku bilang padaku, uang jangan dipamerkan, aku paham. GQ. Kurang lebih seperti itu kasusku. Apa kamu mau bersamaku? Ayah, tidak baik. Katakan padaku, Apa sikapmu? Bagaimana menikah di desa, aturan saja tidak tahu. Ayah saja tidak dipanggil lagi. putrimu sendiri hanya Ji Yuro. Di hatimu, aku hanya kebencian, alat yang bisa dibuang ke desa. Sudahlah. Aku tanya kamu SMS sebelumnya bilang, suruh aku simpan warisan ibumu, dan bilang, aku akan segera dapat balasan buruk. Apa maksudmu? Tahun-tahun keanehanmu akan segera dihukum. Jaga baik-baik warisan yang ibuku tinggalkan untukmu. Katakan sesuatu. Apa ada sesuatu yang tidak kamu beritahuku kompora bugesta? Gue nggak akan ngomong baik-baik 2 kali. Lagi pula, harta yang ditinggalin ibu buat gue, lo nggak bakal kasih gue sepeser pun. Hilang ya udah. Maksud lu hilang gimana? Uang itu udah gue transfer ke adik lu buat mas kawin. Gue nggak punya mas kawin. Berani-beraninya lo ngomongin mas kawin sama gue. Dan gue udah diusir sama kalian. Jangan ganggu gue lagi. Rumah adalah tempat GQ dicintai. Nggak worth it marah-marah sama orang luar ini. Iya. Sekarang gue punya suami dan mertua yang baik banget. Nggak perlu lagi berurusan sama keluarga Ji. Lo lagi ngapain? Dilarang balik di kota. Jangan ganggu kehidupan pernikahan adik lo. Gue nggak bisa biarin keluarga Zhou tahu soal pertukaran pernikahan lo. Lo lagi ngomongin si tukang cari perhatian Ji Yuro. Ada apa? Orang-orang yang selalu bikin lo nggak senang ini harus diblokir. Kasih. Keka, sebentar lagi harusnya udah siap. Ayo pulang. Ya, ada suami ganteng yang lembut dan perhatian kayak gini nggak mau nikah. Ji Yuro malah milih nikah sama keluarga Zhou yang hampir bangkrut. Bodoh. Lo yang ngomong, Ming Xuan. Keuangan Zhou lo. Beneran ada masalah ya? Enggak. Ibu kita tadi cuma lagi jadi wanita terhormat. Tuan muda, ada orang dari desa Binhai nunggu di pintu. Orang desa Binhai? Cewek, kelihatannya umurnya sekitaran sama nona muda. Apa itu GQ? Tunggu sebentar. Gue akan ungkap langsung ke muka keluarga Zhou kebenaran soal pertukaran pernikahan GQ dan adiknya. Nanti, Aze pasti akan kembali sendiri sama gue. GQ, kenapa kamu panik? Kamu kenal siapa-siapa dari desa Binhai? Tidak seharusnya, kamu juga bilang paling benci pergi ke desa. Desa Binhai ini ada saudara keluarga Jimu. Ah, bukan.
Aku cuma... Beneran GQ yang datang ke sini? Mau tukar tempat denganku? Tidak, aku nggak mau menikah ke desa nelayan kecil itu. Aku ingin jadi nona muda keluarga Zhou. Tuan muda, bagaimana kalau kita undang tamunya masuk? Aku yang pergi. Aku yang jemput dia. Ming Xuan panik sekali. Apa dia menyembunyikan sesuatu dari kita? Tidak penting. Sekarang juga, cepat suruh Ji Xiong kasih dia uang, menipu atas nama keluarga Zhou kita, untuk nutup utang perusahaan kita. Iya. Kalau perusahaan nggak dapat suntikan dana, proyek pembangunan di desa Bulau nggak akan diberikan ke kita. Aku sudah siap, tolong segera kunjungi. Bos di balik desa Binhai katanya cuma butuh 3 tahun untuk mengubah desa Binhai dari desa nelayan kecil menjadi salah satu resort terbaik di provinsi ini. Aku ingin belajar darinya soal transformasi desa tua ini. Aku diam-diam tanya temanku. Orang ini misterius, nggak ketahuan siapa. Aku sudah bicara dengan kepala desa Binhai. Katanya malam ini akan memberi jawaban. Kita tunggu saja. Lagi pula, lubang keuangan perusahaan kita belum tertutup. Kamu dari desa Binhai? Betul. Dilihat dari umur dan penampilanmu, apa kamu kakaknya GQ? Kamu ngomong apa sih? Aku ini GQ. Kalau nggak ada urusan, pulang saja ke desa. Usir dia. Kamu mau apa? Aku mau ketemu manajer keluarga Zhou. Lepaskan aku. Tahan dia untukku. Keluar. Kalian mau apa? Kenapa bisa begini? Apa kamu tuan muda keluarga Zhou? Wanita yang kamu nikahi sama sekali bukan GQ. Bukan GQ? Wanita yang kamu nikahi itu sama sekali bukan GQ. Bukan GQ. Apa omong kosong yang kau bicarakan, perempuan kampungan? Hari ini aku harus menyobek mulutmu. Kamu, GQ palsu. Berani atau tidak ya? Bukannya kamu cuma mau menikah masuk ke desa kami. Kalau kamu mampu, jangan biarkan adikmu menikah. Diam kau. Apa yang masih kalian lakukan? Keluarkan dia dari sini. Mungkinkah Ming Xuan adalah putri lain dari keluarga Ji? Siapapun dia, asalkan harta keluarga Ji ada padanya. Ya, tidak masalah bahkan jika dia adalah GQ. Oke. Kau perempuan kampungan, cepatlah, mau pergi kemana sih? Kamu tidak apa-apa, tidak tergores oleh perempuan gila ini? Mau pergi ke rumah sakit untuk periksa. Bagaimana kalau perempuan gila ini membawa virus? Tapi itu tidak baik. Ibu dan anak itu memilih untuk percaya padaku. Kalian semua telah tertipu. Dia sama sekali bukan GQ. Dia adalah kakak GQ, Ji Yuro. Ming Xuan, aku mengerti. Kamu pulang dulu dengan ibu. Aku akan mengusir perempuan gila ini dulu. Kamu tidak boleh pergi. Cepatlah kamu pergi ke desa untuk menjemput adikmu. Jangan biarkan dia mengganggu kakak Azawa. Aku beritahu, ini kota, bukan desa Binhaimu. Kalau kamu tidak pergi, aku bisa melaporkanmu karena masuk tanpa izin. Dengan sengaja merusak reputasi istriku. Ya, silakan. Kebetulan biar polisi yang periksa. Apakah istrimu GQ atau Ji Yuro? Lepaskan aku. Kamu mau apa? Aku kasih tahu ya, aku tahu persis siapa istriku. Jangan ikut campur urusan keluarga kami dan pergi dari sini. Maksud kamu apa? Meskipun kamu tahu dia bukan pasangan pernikahan aslimu, kamu nggak peduli. Urusan kami orang kota, bukan urusanmu. Kembali saja ke desa nelayan kecilmu sekarang. Dia benar-benar memperlakukan pasangan pernikahannya. Sama sekali nggak peduli. Tidak mungkin. Aku harus cari cara supaya GQ itu pergi dari Azago. Tidak apa-apa, Yuro. Asalkan kamu suka sama anakku, tidak masalah siapa yang menikah masuk ke keluarga Zhou kami. Ah, iya. Asalkan kita benar-benar saling suka. Urusan apa sih dia pedulin ciuman boneka lebih dari 10 tahun? Karena mereka benar-benar menghargaiku, sepertinya aku harus ubah sifatku. Bersikap baik ke mereka. Betul. Dan Yuro, kamu juga mutiara di telapak tangan orang tuamu.
Pernikahanmu dengan keluarga kami adalah kebahagiaan bagi keluarga kami. Terima kasih, Ibu, karena tidak menyalahkanku karena menggantikan kakakku menikah. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada GQ. Mereka bersikeras menikah ke desa. Kakakku adalah untuk kontrak pernikahan kita. Dia menikah ke keluarga Zhou untuknya. Tapi aku sudah lama menyukai Ming Xuan. Ini bisa dianggap sebagai kekasih yang akhirnya menikah. Baiklah, asalkan kamu suka pada anakku. Euro, aku mungkin butuh bantuanmu. Kita semua keluarga. Kenapa harus sungkan? Nah, perusahaan kami berencana mengembangkan resort baru-baru ini. Dananya masih jauh dari cukup. Bisakah kamu menggunakan mas kawin yang ayahmu berikan padamu? Baik. Oh, benar? Aduh, menantuku yang baik. Maka aku akan segera menghubungi kepala desa-desa Binhai. Mari kita kunjungi suatu saat. Aze. Kepala desa, ada apa kamu datang terlambat? Itu kabar baik. Ada orang penting di kota. Aku ingin mengunjungimu. Dia bilang ingin belajar darimu. Pengembangan dan rekonstruksi resort. Bukankah kita sudah setuju? Jangan ungkap identitas Aze keluar. Sebelum itu, bukankah orang yang ingin mengunjunginya tidak bisa dipercaya? Ini berbeda. Konon bosnya adalah 5 perusahaan besar teratas di Haicheng. 5 teratas masih dari Haicheng. Mungkinkah Zhou Mingxuan? Dia tidak bilang siapa. Mereka hanya ingin mengembangkan resor baru. Status proyeknya juga masih dirahasiakan untuk sementara. Aze, lihat ini. Aze yang memimpin warga desa kita mengubah desa Binhai. Tujuannya agar warga desa kita semakin sejahtera. Kamu tiba-tiba ikut campur urusan desa lain. Oke, aku paham maksudmu. Kalau begitu, aku akan beri dia jawaban sekarang. Kepala desa, tunggu sebentar. Ada apa, QQ? Kamu tertarik dengan proyek resor ini? Ini kesempatan yang benar-benar baru. Aku benar-benar ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mulai dari nol. Belajar tentang manajemen bisnis resor. Tapi, meskipun aku melihat dari sudut pandangmu, menurutku kita harus mencobanya. Kenapa? QQ? Sebelum Aze mengembangkan desa Binhai, lebih banyak untuk warga desa. Tapi sekarang berbeda. Aze sudah punya pengalamannya sendiri. Sekaligus ada kesempatan yang sempurna untuk berlatih. Menurutku kita harus mencobanya. Aze ini, pokoknya kami semua mendengarkanmu. Lagi pula warga desa Binhai, semua karena kamu. Kami sepenuhnya mendukung keputusanmu. Lakukan saja untuk dirimu sendiri. Lagi pula, aku sekarang sudah cukup menghasilkan. Bisnis di desa sekarang sudah mulai stabil. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Menurutku QQ benar. Aze, kamu belum 30 tahun. Dan kamu punya bakat mengubah desa tua. Jangan bersembunyi kalau bisa. Keluar dan tunjukkan pada semua orang. Kalau bakat sering tidak digunakan, Tuhan akan mengambilnya kembali. Oke. Kalau begitu atur waktu dengan pihak lain. Pihak lain sedang buru-buru. Aku akan beritahu mereka sekarang. Aku pulang dulu. Ming Xuan, sepertinya telepon kepala desa. Aku lagi mandi, cepat ambil. Mungkin kita ke sana besok? Ah, baik. Halo, apakah ini kepala desa Binhai? Kok suaranya mirip sekali dengan Ji Yuro? Suami saya lagi mandi. Kalau ada apa-apa, bilang aja ya. Bos di balik Binhai Village kita janji ketemu suaminya buat bahas ini. Waktu itu. Nah, akhir pekan ini. Oke, kita lakukan akhir pekan depan aja. Nanti kamu bisa datang ke Binhai Village cari saya. Saya antar kamu ketemu bos kita. Oke, bagus. Nanti saya kasih tahu suami saya langsung. Kabar bagus buat Ming Xuan. Ya sudah, begitu saja. Saya duluan ya. Aze. Setelah pernikahanmu selesai, pastikan kasih tahu saya ya. Oke. Oke, ayo pergi. Aneh. Suara tadi beneran kayak Ji Yuro. Ada apa? Oh, nggak apa-apa. Cuma lagi mikir aja. Orang yang mau ketemu kamu itu kenalan saya? Kamu kenal dia? Lupakan. Lagi pula, ini nggak ada hubungannya sama keluarga Ji. Kepala desanya gimana? Tadi saya juga bilang mau kasih dia air minum.
Kepala desanya baru aja pergi. Terus dia tanya saya, kapan tanggal pernikahan sama Kyukyu? Kak, udah putusin? Cari orang Ji buat lihat. Akhir pekan ini. Kenapa kamu kaget banget akhir pekan ini? Akhir pekan ini hari terbaik sepanjang tahun. Tadinya mau bilang nanti. Akhir pekan ini, kebetulan juga pemilik yang mau kembangkan resor itu. Hari saya datang visit Aze, baru pesan. Ini, ups, enggak, biarin mereka mampir di pernikahanmu. Lihat aja Aze, seberapa sukses transformasi Binhai Village kita. Kyukyu kamu yang putusin, saya dengerin kamu. Kalau yang datang visit beneran Jiyuro sama istrinya. Saya bisa manfaatkan kesempatan ini. Biarkan dia lihat sendiri di pernikahan saya. Seberapa baik keluarga Jiang yang dia hina itu ke saya. Oke. Ibu, ayah, akhir pekan ini aku mau ke desa Binhai. Kita baru saja berbohong kepada GQ, agar dia menikah masuk ke desa nelayan kecil itu untukmu. Lagi-lagi kamu mau ke sana buat apa? Kamu jangan mau mundur. Mau menikah lagi dengan anak miskin itu? Pergi sana kamu. Masa sih Euro kita? Baguslah sudah tinggalkan Zhoujiakuo. Aku nggak kebayang mau menikah masuk ke desa nelayan kecil itu. Iya. Tentu saja aku nggak mungkin menikah masuk ke desa. Aku pergi kali ini untuk menemani Ming Xuan membahas proyek. Membahas proyek? Katanya, proyek renovasi desa Binhai itu bagus. Tapi bos di belakang layarnya tidak pernah muncul. Terus Zhou Mingxuan sudah terhubung dengan pihak lain itu? Betul. Waktu bosnya dengar kabar Ming Xuan mau kunjungan studi, langsung setuju. Hahaha, bagus. Grup Zhou memang pantas jadi 5 besar perusahaan di Haicheng. Cuman pamer saja. Atau berkat Euro kita. Euro kita lembut, benar-benar pembawa rezeki. Kalau GQ yang tidak punya hati nurani itu yang menikah, mungkin keluarga Zhou bangkrut di hari yang sama. GQ, dia menikahi itu untukku sekarang. Keluarga miskin di daerah pedesaan. Menurutmu, bukankah keluarga mereka sekarang lebih miskin? Kita tidak peduli padanya. Asalkan masa-masa sulit kita semakin membaik. Abaikan saja gadis gila itu, GQ. Dia bahkan mengutukku. Kalau ngomong yang berat sebelah, aku akan kena karma. Bagaimana dengan uang kita? Hilang tanpa alasan. Dengarkan omong kosongnya. Aku punya semua uangnya dan aku akan mengambil sebagian sekarang. Masukkan ke perusahaan Ming Xuan. Biarkan dia lanjutkan dan kembangkan proyek resort uang kita hanya akan bertambah. Perhatikan GQ untukku. Dia hanya iri padamu. Oh, ngomong-ngomong, Euro ajari dia pelajaran saat kamu pergi di akhir pekan. Biarkan dia tinggal aman di desa Binhai. Jangan khawatir tentang uang keluar gaji kita. GQ nanti akan menjadi saudariku. Aku sendiri yang akan ajari kamu jadi orang. Apakah ada yang menikah di desa Binhai hari ini? Desa kecil ini sangat megah. Ini tidak mungkin terkait dengan bos yang kita temui, kan? JQ. GQ. Kakakmu benar-benar menikah ke desa Binhai? Kamu lewat sini naik apa lagi pula? Dia kan calon suamiku yang dulu aku mau lihat seperti apa. GQ minggu lalu jelas-jelas menikahi anak miskin itu. Apa itu dia di dalam mobil? Ada hujan lembut di musim gugur. Keluarga Jiang kita pasti tidak akan lebih buruk darinya. Jangan khawatir, semua penderitaan yang kualami di kota sudah berakhir. Mulai hari ini akan jadi hari-hari yang baik. Aze dan kakak Yun benar. Rumah hanyalah tempat di mana kamu bisa merasakan kasih sayang. Aku pasti akan membantu Aze di masa depan membuat pariwisata desa Binhai semakin baik. Ji Euro. Dia nelpon buat apa? GQ. Barusan kamu ada di Jalan Huanhai di luar desa Binhai? Aku di mana bukan urusanmu. Aku sudah tidak ada hubungannya dengan keluarga Ji. Kamu. Aku kesini mau bicara soal proyek di desa lusuhmu. Nanti aku jadi kakakmu. Mau lihat kamu hidup miskin seperti apa? Kamu kesini sama suamimu buat bicara proyek?
Jangan pikir-pikir soal Ming Xuan. Dia bilang dia mencintaiku, jangan nanti menggoda Ming Xuan. Ternyata benar pasangan suami istri yang datang menjenguk Aze. Kamu bicara. Rumah lusuh mana yang kalian berdua tinggali? Nanti aku lihat kamu jadi bahan tertawaan. Jadi bahan tertawaan. Kamu pasti akan dipermalukan nanti, Kak. Jangan bicara besar padaku. Ayah bilang kamu memblokirnya. Dan mengutuk balasan kita, aku datang ke desa Binhai hari ini untuk mengajarimu bagaimana menjadi manusia yang baik untuk ayah. Sampai jumpa nanti. Aku ingin lihat bagaimana kalian bersulang untuk suamiku. Kamu. Beraninya kamu mematikan teleponku? Kamu dan kakakmu sepertinya punya hubungan yang buruk. Dia adalah anak dari mantan istri ayahku. Tentu saja hubungannya tidak baik. Aku bilang, Zhou Mingxuan. Kamu tidak punya pikiran apa-apa tentang dia, kan? Tidak, bagaimana mungkin? Aku bahkan belum pernah bertemu dengannya sekalipun. Seharusnya begitu. Kalau tidak, kamu tidak akan dapat sepeser pun dariku untuk mengembangkan resor. Jika bukan karena butuh properti keluarga Jimu, aku adalah seorang bujangan. Tidak mungkin menikahi wanita sepertimu. GQ, tunggu aku di rumahmu yang kumuh. Kakak, aku akan mengajarimu bagaimana menjadi manusia yang baik setelah selesai. Buat mertuamu membencimu. Buatmu menjadi janda. Makan dan minum yang enak, makan yang lahap, cepat makan. Z, bukannya tanggal pernikahanmu awal tahun depan? Kenapa jadi lebih cepat? Tidak bisa bilang ke semua orang. Aku menikahi Ji Yuro, kan? Aku sudah lihat hari baiknya. Hari ini adalah hari terbaik dalam hampir 10 tahun. Cepat-cepat menikahlah dengan mereka. Tapi Z, kamar pengantinmu belum dibangun. Menantumu dari kota ini. Biasa tidak tinggal di rumah tua kami. Banyak homestay bagus di desa kami. Yang mana yang kiu-kiuku mau tinggali? Aku menikah ke keluarga Jiang bukan karena rumah mewah keluarga Jiang. Aku dan Z, hidup bahagia itu yang terbaik. Selamat. Bisa tahan susah, istri yang baik. Selamat untuk kalian berdua. Aze, ikut aku ke pintu masuk desa. Hadiah selamat dari saudara dan teman dari luar daerah sudah sampai. Kak, masih ada hadiah selamat lagi. Itu agak berlebihan. Tidak banyak. Aku harus bandingkan dengan Ji Yuro itu. Membuatnya menyesal sampai ke tulang sumsum. Haze, kita pergi bersama? Itu, aku duluan. Hei, kalian pemabuk berapa orang sih? Tapi jangan minum anggur musim gugurku. Boleh minum sedikit kalau suka. Tapi kalau ada yang menyuruhmu melakukan hal yang tidak kamu suka, bilang saja, kakak yang jamin. Oke, aku dengar kata kakak. Aku duluan pergi. Pergi. Semuanya makan dan minum yang enak. Desa ini memang berkembang pesat. Tapi di mana bosnya? Kepala desa belum angkat teleponku. Apa dia membohongi kita? Ayo kita lihat ke depan. Itu pasti pernikahan yang kita lihat tadi di jalan. Tinggal di rumah tua ini, pasti tidak ada hubungannya dengan bos itu. Aku ingin lihat apakah GQ benar-benar menikah. Hei, tunggu aku. Segera ke pintu masuk desa. GQ, karena kamu benar-benar menikah. Ternyata ini GQ yang awalnya bertunangan denganku. GQ terlihat jauh lebih stabil daripada Ji Yuro, si cerewet itu. Berhenti untukku. Kamu tidak mendengarku saat aku berbicara padamu? Kamu tuli? Lepaskan. Anjing yang baik tidak menghalangi pantas. Kamu tidak boleh pergi. Katakan padaku, apa yang terjadi Ming menikah minggu lalu? Kenapa ada pernikahan lagi hari ini? Ini bukan keluarga Ji, bukan giliranmu untuk menyuruhku apa yang harus dilakukan. Kamu. Aku saudarimu. Beraninya kamu berbicara padaku seperti itu? Baiklah, kalau begitu aku saudaramu. Hari ini aku akan mengajarimu bagaimana menjadi orang baik. Lepaskan aku. Ide bagus. Yuro, kamu baik-baik saja? Aku kesal. Zhou Mingxuan.
Bunuh dia untukku. Beraninya kamu memukulku, Zhou Mingxuan. Aku. Zhou Mingxuan, dia menggertak istrimu. Kamu ngapain, sampah? Si cerewet akan menceraikanmu segera setelah aku mentransfer uangnya. Kamu datang ke desa Binhai hari ini. Apakah kamu kesini untuk mengunjungi suamiku? Suamimu? Kita mau lihat bos yang margajang itu. Dia tidak pernah bocorkan informasi apapun keluar. Kepala desa juga tidak bilang ke aku. Aku juga tidak tahu. Kalau gitu bukan. GQ. Suamimu cuman anak miskin. Jangan sok-sokan di sini, cari muka ke bos besar orang lain. Suamiku kaya atau miskin, tunggu sampai mereka pulang bawa mahar yang selangit. Baru kamu tahu. Pak Kepala Desa. Hei Aze, lihat, ini semua barang yang kamu bantu sebelumnya dari warga yang tidak bisa pulang untuk acara pernikahan. Mereka bilang apa? Kamu tidak kekurangan apa-apa, cuma kasih barang-barang lahiriah ini mahar untuk GQ. Kak, kamu terima ini semua? Walaupun ini dari warga yang kasih hadiah, tidak apa-apa kok. Tapi di rumah kita tidak ada tempat untuk mahar sebanyak ini. Kalau tidak enak hati, ya harus diterima. Mau mengembalikan hadiah pernikahan kan tidak enak. Aze, dulu kan kamu bantu semua orang dapat banyak uang. Sekarang barang-barang ini bukan apa-apa. Oke, kita bawa barang-barang ini masuk dulu ke kotak. Lagi pula tidak pantas ditaruh di sini. Aku bilang GQ. Gimana sih kamu jadi bodoh gitu setelah nikah ke desa? Sama kayak orang-orang desa itu. Beraninya kamu mukul aku. Kalau kamu menghina orang desa, pantas dipukul. Lagi pula, kamu datang ke desa hari ini cari orang buat ngurusin sesuatu kan? Lihat tuh Sok Mulia. Yang kami cari itu bos di balik pembangunan desa ini. Bukan kayak orang-orang di desa ini. Orangnya sekarang mungkin hidup mengasingkan diri di sebuah rumah mewah di suatu tempat di desa ini. Rumah mewah. Mari kita bicarakan. Rumah tua ini memang bisa direnovasi. Nanti aku bahas sama suamiku. Cepetan bawa kami ke kepala desa. Pasti kamu tahu di mana dia. Iya, jangan tunda urusan besar kami cepat. Urusan besar. Karena sudah bicara urusan besar, kenapa kita tidak bicarakan urusan besar di keluarga Zhoumu? Maksud kamu apa? Ji, Yuro, kamu mau tahu tujuan sebenarnya Zhou Mingxuan menikahimu? Tujuan sebenarnya. Ji Yuro, apakah kamu ingin tahu tentang Zhou Mingxuan? Tujuan sebenarnya dia menikahimu. Tujuan sebenarnya. GQ ini tahu bahwa aku ingin menukar uang keluarga Ji untuk melunasi hutang perusahaan. Tidak seharusnya. Apakah Mingxuan benar-benar menyembunyikan sesuatu dariku? Sejak dia menikah ke keluarga Zhou, pergi belanja setiap hari. Apakah dia tahu situasi keluarga Zhou kita sekarang? Ada apa? Apa yang terjadi pada keluarga Zhou? Ada masalah apa dengan keuangan? Mingxuan kamu. Yuro, kamu adalah bagian dari keluarga Zhou kita. Dia pasti mencoba memisahkan kita. Tolong jangan percaya omong kosongnya. Aku memisahkan kalian. Aku harap kalian berdua Wolong Fengchu dikurung seumur hidup. Jadi apa maksudmu tadi? Kamu bisa cek kondisi keuangan grup Zhou. Kita akan tahu. Apa omong kosong yang kamu bicarakan? Berhenti. Siapa kamu? Beraninya kamu mengganggu menantu kami, Aze. Semua yang di dalam sudah keluar. Tak lama kemudian, pengantin perempuan dipukul. Siapa yang berani memukul istri Aze? Kurasa dia sekarat. Mingxuan bisa apa? Kayaknya mereka nggak gampang diganggu. Tadi kan kamu yang mau mukul GQ. Aku nggak melakukannya. Kamu, ini semua salahku. Wah, sepasang anak burung Wolong Phoenix terbang sendiri-sendiri saat bahaya datang. Kukira kalian berdua akrab banget. Jangan besar kepala. Kami nggak kangen sama kamu. Aku laporkan polisi kalau kamu berani suruh mereka lakukan itu. Lapor polisi? Aku lihat semuanya tadi. Kamu mau mukul menantu kami, Aze.
Tangan mana yang mukul pakai pisau? Jangan. Aku cuma bercanda. Aku nggak beneran mukul kok. Tolong jangan potong tanganku. Bang, tolong maafin suamiku. Lihat GQ, kan dia baik-baik aja. Kami nggak ngapa-ngapain kok. Iya. Kamu ngapain? Lepasin aku, sudah maafin aku. Dia kan suami muda kamu yang suruh dia ganggu istri Aze. GQ kelihatannya berdandan kayak orang kota. Kamu ada dendam sama mereka sebelumnya? Mereka kan baru datang ke desa Binhai kita. Sengaja ngerusak pernikahan kamu sama Aze. GQ jangan takut, walaupun Aze tidak ada di sini, tapi kami ada di sini. Tidak ada yang mau menyentuhmu. Kerabat Ahze memperlakukan aku lebih baik daripada ayah Jisyong yang tega. 20 tahun pertama di keluarga Ji benar-benar sia-sia. GQ, aku kakakmu. Suruh mereka melepaskanku. Ya, GQ, aku kakak iparmu. Suruh mereka melepaskan kami. Apa yang sebenarnya terjadi? Kalian keluarga. Kenapa aku belum pernah dengar keluarga Ji punya anak perempuan? GQ, apakah dia sepupumu? Ada apa ini? Dia saudara tiriku. Hanya itu saja. Aku sudah lama tidak ada hubungannya dengan keluarga Ji. Potong. Apa yang kamu sombongkan? Bukannya karena aku tidak jadi menikah dengan keluarga kaya seperti yang kuinginkan? Lalu kamu marah pada kami? Ji Yuro, mengingat kita dulu pernah satu keluarga, aku ingatkan kamu untuk terakhir kalinya, Zhou Mingxuan menikahimu hanya untuk menguras semua warisan yang ibuku tinggalkan untuk keluarga Ji. Ini hanya untuk menutupi lubang keuangan grup Zhou miliknya. Apa? Dia ternyata tahu perusahaan kami punya masalah pendanaan. Jangan dengarkan omong kosongnya. Hubungan kalian berdua memang tidak akur, itu fakta yang tak terbantahkan. Masa tiba-tiba dia jadi baik hati memberitahumu kebenaran? Perusahaan kami sedang baik-baik saja, tidak ada masalah seperti itu. Basa-basi aja. GQ, dasar perempuan mati ini. Dia pasti sengaja di depan orang-orang ini membicarakan suamiku dengan buruk. Untuk membuktikan dia menikah dengan pria yang lebih baik dariku. Jahatnya. Mereka banyak sekali, kita juga tidak bisa melawan mereka. Kita punya urusan yang lebih penting. Kita harus cepat-cepat pergi. Datang ke desa Binhai hari ini terutama untuk menemani Mingsun mengunjungi bos. Jangan sampai kehilangan yang besar demi yang kecil. Cari kesempatan lain untuk menghajar GQ lain hari. Cepat bawa kami ke kepala desa. Kami sedang mencarinya. Bukannya kalian cuma mau kepala desa mengantar kalian berdua untuk mengunjungi suamiku? Tak perlu berputar-putar begitu jauh. Suamiku dan kepala desa akan segera kembali. Kurasa otakmu jadi lebih bodoh setelah menikah ke desa. Kami sedang mencari bos besar di balik desa Binhai. Masa mungkin suamimu yang melarat itu? GQ, adikmu ini benar-benar tak berotak. Cuma segitu saja, masih belum mengerti juga. Bagaimana dengan ibu tiri? GQ itu pintar sekali. Ini namanya Ji Yuro. Pasti mewarisi kebodohan ibumu. Kamu? Mau buka mulut mencari bos di balik layar? Bos perlu tahu kalau orang bodoh macam ini yang mau berkunjung pasti tidak mau menemui. Kamu dengar? Suamiku akan segera kembali. Aku akan menunggu di sini dan mengawasi. Apa yang akan kalian lakukan pada suamiku? Kak, bawa ini masuk dulu, sisanya di mobil akan katur. Untung GQ melihat begitu banyak mas kawin. Sepertinya dia pingsan kaget. Ayo pergi. Cepat bawa kami ke kepala desa. Aku tidak punya waktu untuk main-main denganmu di sini. Lepaskan. Kamu lepaskan. Kamu. GQ, beginikah caramu memperlakukan saudarimu? Kalau kamu dizalimi olehnya dan ibumu selama 20 tahun, apakah kamu masih mau mengakuinya sebagai saudari? Aku. GQ, ibumu meninggal sejak dini. Ayah dan ibuku bekerja keras membesarkanmu. Sekarang kamu tidak hanya menghalangi ayah. Beraninya kamu memfitnah ibuku? Apakah kamu punya hati nurani? Hati nurani itu untuk mereka yang layak. Untuk keluarga busukmu, GQ kami sudah kecewa selama 20 tahun. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Di mana ada cinta, di situ ada rumah. Tempat dingin di kota itu adalah rumahmu. Desa Binhai kami adalah rumah GQ.
Benar, GQ. Sekarang Desa Binhai kami berkembang dengan sangat baik. Kamu tidak akan menderita sedikit pun di sini. Aze sangat berbakat. Kamu pasti lebih baik di sini daripada di kota. Semua adalah sekumpulan bodoh. Kamu cepat panggil kepala desa. Aku sudah menelepon lebih dari selusin kali dan dia tidak menjawab. Kita tidak akan tertipu, kan? Akhirnya menelepon. Itu baik. Kepala desa Jiciu, bawa kami segera. Pergi temui bos besar di balik desa Binhai. Aku akan memberitahunya nanti. Kamu menyuruh suamimu menyamar sebagai dia. Pada saat itu, kamu dan istrimu akan menunggu desa, tidak punya rumah. Kalau Aze tahu itu kamu yang datang padanya, tidak akan pernah membantumu. Halo kepala desa, kamu di mana? Oh, maaf, aku punya banyak pekerjaan hari ini. Lupakan saja kalau kamu sibuk. Kamu di mana sekarang? Aku akan bawa bos ke sana. Seseorang sudah menikah. Aku akan menunggumu di sini. Hei, kepala desa, datang ke sini cepat. Seseorang di sini berpura-pura menjadi bos desamu. Apa? Ada orang di sini yang berpura-pura menjadi bos desa kalian. Apa yang seseorang tiru? Kamu menunggu di sana, aku segera ke sana. Kepala desa, ada apa? Kenapa kamu begitu serius? Ini bukan yang disepakati hari ini. Apakah ada orang penting yang mengunjungimu? Orang-orang sekarang itu menunggu kamu di sana di rumah lamamu. Kamu baru saja mengatakan itu. Ada orang yang meniru kamu. Meniru aku? Aku akan pergi melihat. Kamu dengar, GQ? Kepala desa, aku akan bawa bos untuk menamparmu segera. Ya, aku dengar tentang itu. Semua hasil dari desa Binhai kalian, semua dimiliki oleh bos di balik ini. Kalian penduduk desa, mereka semua kerja paruh waktu. Kapan dia datang, bersenang-senanglah mengobrol denganku. Hati-hati dengan aku. Menggugat kamu. Dia ternyata ingin memberitahu Aze tentang kita. Hei, ini konyol. Bahkan jika langit runtuh, Aze tidak mungkin beralih ke orang bodoh seperti kamu. Bersikap keras kepala saja, kamu akan merasa lebih baik nanti. Ji Yuro, aku benar-benar ingin berterima kasih padamu. Menikahi suami yang bodoh seperti itu untukku. Kalau tidak, mungkin. Aku sudah mengalami ratusan episode kebodohan. Siapa yang kau sebut bodoh? Aku Zhou Mingxuan punya uang, aku hanya butuh uangnya. Ya, suamiku kaya. Bagaimana dengan suamimu? Kamu akan menikah hari ini. Mungkin karena dia terlalu miskin? Bersembunyi di rumah dan tidak berani keluar. Miskin, bukankah kamu di sini karena warisan ibuku? Apakah kamu punya kepercayaan diri? Nanti akan kutunjukkan padamu apa itu kekayaan sebenarnya. Seorang anak miskin berani lebih kaya dariku. Lucu sekali. GQ, jika keluargamu benar-benar sekaya yang kau katakan, maka aku akan. Apa yang kau lakukan? Suamiku akan siaran langsung masuk ke kandang babi desamu untuk makan kotoran. Dan orang dengan fetish ini. Ini sangat kotor. Bagaimanapun, GQ menikahi pria miskin sayang sekali. Kamu pasti akan melompat ke kandang babi ini, hari ini. Hari ini kamu pasti mau terjun ke kubangan babi ini. Bagaimana dengan Kak Aze? Bukannya kalian pergi bersama? Dan mas kawinnya? Aku nggak bisa biarkan dia di rumah. Siap-siap di sana. Terus ini. Mingxuan, uangnya bertambah banyak. Nilainya lebih tinggi dari harta keluarga Ji kita. Sekarang emas mahal banget. Kalau grup Zhou kita punya ini, ngapain harus menikahi Ji Yuro? Aku lihat wajahnya. Itu nggak benar. Seluruh desa Binhai kerja sama dengan bosnya. Mereka dapat emas sebanyak itu dari mana? Barang-barang ini pasti semuanya palsu. Kiyu, dua orang ini. Itu adik tiriku. Ternyata dia Ji Yuro yang tadinya mau dinikahkan dengan Ahze. Sepertinya kita jauh kalah dari Ji Kiyu. Untungnya dia nggak mau menikah. Biarkan keluarga Jiang kita menikahi menantu sebaik Ji Kiyu. Aku mau lihat barang-barang ini asli atau palsu. Ada apa? Mau mencuri mas kawin Kiyu kita? Kamu gila, berani mukul aku, kamu tahu aku siapa? Kiyu,
Anjing siapa yang menggonggong ini? Kamu. Dia suami Ji Yuro. Dia juga Zhou Mingxuan yang datang menjenguk Aze hari ini. Oh, kalian berdua yang menjenguk Ze hari ini. Kakakku sedang membereskan sisa mas kawin di pintu masuk desa. Segera sampai. Kakakmu? Ini dia. Dia adik dari bos besar yang akan kamu kunjungi hari ini. Bukannya dia cuma perempuan desa? Dia bahkan berani memanfaatkan hubungan dengan bos? Tidak tahu malu. GQ, berani-beraninya kamu memukulku? Kalau kamu menghina orang yang paling kusayangi, pantas saja dipukul. Orang yang paling disayangi apa? Aku, Ji Yuro, adalah kakakmu. Dia itu saudara apa? Kakak macam apa kamu ini? Kiu-Kiu dan kamu cuma kebetulan sama-sama marga Ji. Dia sudah kamu tindas selama 20 tahun. Hari ini aku akan balas dendam untuknya. Kamu? Gila, kalian semua gila. Ji Yuro, tadi aku lihat kamu tertarik dengan barang-barang mahar ini. Kalau sekarang kamu menyesal tidak menikahi Aze, sudah terlambat. Menyesal apanya? Barang-barang ini sekilas saja sudah ketahuan kalau ini barang pasar grosiran yang dijual lagi. Aku akui desa Binhaimu memang berkembang dengan baik, tapi itu tidak ada hubungannya denganmu. Cuma karena bos di belakangmu membimbingmu dengan baik. Kalau begitu, terima kasih sudah mengakui suamiku. Berhenti berpura-pura di sini, kepala desa akan datang bersama bos. Sebentar lagi, kemiskinanmu akan terbongkar. Kenapa kamu tidak pergi dari sini dengan barang rongsokan ini? Tidak takut ditertawakan. Dua orang bodoh ini benar-benar tidak menangis sebelum melihat peti mati. Aze dan kepala desa akan segera datang. Aku benar-benar ingin lihat bagaimana akhirnya kalian berdua nanti. Baiklah teman-teman, kalian masuk dan lanjutkan makan, jangan khawatirkan kedua orang ini. Ayo kita pergi, ayo. Aku tadinya mau membiarkan Aze bertemu denganmu. Sekarang lihat betapa bodohnya kalian. Bahkan jika Aze sendiri yang mengajarimu mengubah resort ini, kurasa tidak ada satupun dari kalian yang akan belajar. Pulang saja ke kotamu dan tinggal di sana. Berhenti untukku. Ada apa dengan kepala desa ini? Kenapa dia belum datang? Aku akan kembali ke kantor desa untuk mengurus sesuatu. Bos yang ingin kalian kunjungi sudah lewat. Sekitar titik ini mungkin akan datang. Bagus, kepala desa bilang bos akan segera datang. Kak, kita tunggu Aze saja. Lihat Mingxuan. Apa itu bos yang ingin kita temui? Berpakaian begitu formal seharusnya menganggap kita serius. Ayo kita temui. Mereka pasti dari kota. Tidak, dia pakai gaun pengantin. Kak, coba tebak bagaimana dua orang bodoh itu harus menghadapi Aze. Mereka sangat meremehkan desa kita. Suruh Aze cepat-cepat bawa mereka kembali ke kota. Dia seharusnya suami GQ. Itu bukan orang yang kita cari. Sial sekali. Halo. Saya. Berhenti untukku. Mingxuan, kita tanya kepala desa. Sebenarnya apa yang terjadi? Sekarang kita pergi ke kantor desa. Tanya dengan teliti kepada wali desa Binhai. Jadi apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak bawa dia ke sini? Dia adalah Zhou Mingxuan. Hei, orang yang kalian cari itu saya. Mingxuan, sebenarnya dia ngomong apa tadi? Kalau saya dengar dengan benar, dia bilang dia adalah bos yang kita cari. Kamu percaya? Mereka tidak bilang apa-apa padamu, kan? Mingxuan, kamu nggak ngerti? Yang ini? Orang Malang yang mau dinikahi GQ itu. Berpura-pura jadi kayak GQ. Pilih bos itu buat minta ganti rugi. Bener-bener nggak tahu malu. Kamu si imut. Siapa yang nggak tahu malu? Keluar dari desa Binhai kami sekarang. Kamu nggak akan pernah diterima di desa kami. Aku nggak peduli. Kita langsung cari kepala desanya. Sekarang ini, kepala desanya pasti udah sampai di Jalan Binhai. Kalau ada urusan, langsung hubungi aku aja. Apa? Kepala desanya nggak ada di kantor desa. Kepala desa bilang dengan jelas dia ada di kantor desa. Masa nggak ada di desa Binhai? Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Desa sebelah baru aja minta kepala desa buat ngobrolin sesuatu. Dia pergi kerja. Bekerja? Sebenarnya ini lagi ada apa sih? Kepala desa Binhai ini lagi ngapain sih? Pokoknya,
Kamu cari dia buat suruh dia, bantu kamu datang ke aku. Aku di sini. Lebih baik kamu bilang langsung kalau ada apa-apa. Kamu. Aku baru sadar kalian benar-benar pandai berpura-pura. Untungnya, aku tidak menikah GQ. Menikah masuk ke keluarga Jiang yang miskin dan so ini, aku benar-benar ingin berterima kasih padamu. Sudah cukup, Ji Yuro. Aze adalah orang yang kamu cari. Bos besar di balik renovasi Desa Binhai. Kalau kamu tidak percaya, maka pergilah dengan suamimu yang bangkrut itu. Siapa yang kamu kutuk? Keluarga Zhou kami baik-baik saja. Bukan urusanmu seorang wanita kampung untuk berkomentar sembarangan. Baiklah Ming Xuan, orang miskin itu tadi berbohong pada kita. Ayo kita langsung temui kepala desa dan tanyakan. Untuk keluarga ini. Sangat sial. Sial mengenal mereka berdua. Untungnya, aku tidak akan bertemu kalian lagi. Betul, apa yang mereka katakan padamu saat aku pergi tadi? Ayo, kita pulang dan makan dengan keluarga dulu. Zhou Mingxuan dan Ji Yuro ini, kalian terlalu meremehkan Desa Binhai dan warganya. Keluarga mereka bahkan tidak punya satu orang baik pun. Bagaimana kamu akan menangani ini? Ini dihubungkan oleh kepala desa. Biarkan dia pulang. Iya. Bahkan kalau kamu berdiri di depan dua orang bodoh ini, mereka tidak percaya kamu adalah orang yang ingin mereka temui. Dua orang yang datang dari kota hari ini juga mengundang kepala desa. Aku benar-benar kesal. Desa pesisir ini benar-benar sial. Aku tahu aku tidak akan datang. Kenapa kepala desanya masih belum muncul? Bagaimana kita bisa menemui bosnya? Kepala desa. Cepat angkat teleponnya dan tanyakan apa yang dia mau. Pak Kepala Desa tadi kemana saja? Kan saya sudah kirim pesan, kenapa nggak dilihat? Saya mau ke desa sebelah, bos yang kalian kunjungi sudah lewat ke arah kalian. Bisa nggak kalian tunggu saja di sana? Ini pasti karena sinyal di desa jelek, jadi nggak ada notifikasi. Berarti kita tunggu saja. Kalian bisa tunggu bosnya? Tolong lihat dulu pesan itu. Saya di desa kami, Desa Binhai. Sudah lebih dari 10 tahun jadi kepala desa. Saya bekerja, pasti nggak mungkin salah. Ah, Pak Kepala Desa itu? Apa bos ini bilang ke kamu? Mau ngomong apa ke kita? Iya. Itu lain kali aja. Jadi sebagai permintaan maaf, kita ajak Pak Kepala Desa ke kota buat makan enak. Nggak ada apa-apa. Dia nggak mau ketemu kalian. Apa? Apa yang kalian lakukan di Desa Binhai hari ini, dia sudah tahu. Bukan Pak Kepala Desa, maksud kamu apa? Kita salah apa? Kalian meremehkan kami warga desa, bahkan lebih menghina Desa Binhai kami. Saya sebagai pemilik pengembangan desa tua ini, karena Anda begitu meremehkan kami, orang desa tidak perlu. Lanjutkan. Bukan berarti aku tidak mau. Baiklah. Kamu tutup teleponnya. Emangnya cuma desa bobrok? Mereka cuma sekelompok orang bodoh di lapisan bawah masyarakat. Apa hebatnya sih? Aku udah selesai dengan proyek ini. Bahkan tanpa bantuannya menyediakan rencana renovasi, asal aku keluarin uang, pasti bisa aku ubah. Lebih baik daripada desa bobrok mereka. Aku dukung kamu. Ming Xuan, kamu pasti bisa mengubah desa abadi lebih baik daripada desanya GQ. Besok aku transfer uangnya ke perusahaanmu. Benarkah? Terima kasih. GQ kamu nggak akan bisa bayangkan apapun yang bisa mengalahkanku. Tunggu sampai uangnya masuk. Kita harus cepat-cepat lunasi utang perusahaan lagi pula. Hak pengembangan desa Bulaumu juga belum pasti. Aku baru telepon teman sekelasku di kota katanya. Hak pengembangan desa abadi ini memang belum ditentukan. Memang belum diputuskan. Terus kenapa Zhou Mingxuan datang cari kamu hari ini? Hei Qiu, hari ini aku dengar dari kamu kalau keluarga ini minggu ini akan bangkrut. Dia mau kembangkan apa? Kebangkrutan. Resor pengembangan. Bu, gimana dengan utang besar keluarga kita ini? Rekan lama Ji Xiong. Setelah meninggal, tidak akan diberikan kepada keluarga Ji. Apakah dia meninggalkan warisan besar? Tunggu sampai kamu menikahi Ji Qiu. Ambil uang keluarganya untuk menutupi lubang itu. Iya, aku hampir lupa kalau aku punya pertunangan dengan GQ. Ide yang bagus. Ternyata keluarga Zhou mau bangkrut. Oh, begitu. Zhou Mingxuan, dia baru saja datang untuk minta saranmu.
bagaimana caranya agar desa tua itu jadi lebih baik. Tapi sebenarnya, dia cuma mau main-main dengan Ji Yuro. Maksudmu apa? Zhou Mingxuan mau pakai ini untuk menipu uang keluarga Ji kembali. Untuk menutup celah di perusahaannya. Betul, Aze. Teman sekelasmu di kota. Bisakah dia urus hak pengembangan desa abadi? Desa ini tanggung jawabnya, seharusnya tidak ada masalah. Kalau begitu kamu hubungi dia. Kita akan ke kota besok untuk menemuinya. Pergi ke kota untuk menemuinya. Kamu mau aku yang pimpin pengembangan desa abadi ini? Ya, itu cerdas. Jauh lebih baik daripada 2 orang bodoh tadi. Itu boleh juga. Kebetulan Kiu, kamu bisa urus dari awal. Lagi pula, kita punya lebih banyak uang. Kalian semua dukung bagaimana mau menggunakannya. Terima kasih, Kak. Zhou Mingxuan, kamu bisa tidak? Bukannya kamu sudah dapat hak pengembangan desa abadi? Kenapa kamu masih datang temui penanggung jawabnya lagi? Proyek sebesar ini harus dikonfirmasi lagi. Jangan khawatir, dengan dana kamu yang mendukung kami, pasti 100 kali lebih baik daripada pengembangan desa GQ. Nah, baru benar. Kali ini kamu harus kalahkan GQ di hadapanku. Itu adalah GQ. Mereka ngapain di sini? Mereka kenapa di sini? Kamu juga datang buat ketemu aku? Yuro, tunggu aku. Aduh, aku bakal telat nih. Cepetan pakai sepatumu. Hey, oke. Untungnya, nggak ada teman asli lain yang lihat. Nggak heran kamu dulu manggil dia Corgi terus. Pasti ada orang penting yang mau ketemu kamu hari ini. Makanya aku pakai bantalan yang paling tinggi. Ayo kita pergi. Oke. Kalau aku nggak salah, kalian berdua juga kesini buat ketemu penanggung jawab Eternal Village kan? Urusan lo apa? Kalian berdua ngapain lagi di sini? Sama kayak kamu. Ah, GQ. Maksud kamu apa? Kamu mau saingan sama kita buat dapetin hak pengembangannya? Kamu bercanda? Kalian berdua kaya, kalian kenal sama penanggung jawabnya, kalian tahu cara ngerenovasi desa tua. Kurasa kalian berdua gambar aja nggak bisa. Jangan malu-maluin di sini. Cepetan balik ke desa kalian yang bobrok itu. Udah, diabaikan aja mereka. Lagi pula, hari ini mereka cuma sia-sia datang. Enggak, justru kalian yang sia-sia datang. Suamiku sama penanggung jawabnya. Pak Sun, udah pernah ketemu sekali. Hari ini terakhir buat nentuin detail masalah pengembangannya. Kalian berdua dari kampung mau bandingin apa sama kita? Ada yang mau dikatakan Pak Sun? Halo Pak Sun. Mereka beneran kenal Pak Sun? Halo Aziz, saya sudah pergi. Oke, GQ dan saya baru saja tiba. Berpura-pura cukup mirip. Saya tidak percaya dia benar-benar kenal Tuan Sun. Siapa nama Anda, Tuan Sun? Jadi orang luar. Kami sudah sekelas selama bertahun-tahun. Panggil saja saya Sun Ming. Oke, kalau begitu GQ dan saya akan menunggu Anda di pintu. Xiaoli. Saya punya teman bermarga Jiang di hotel Anda. Anda bertanggung jawab untuk menerima. Saya akan segera ke sana. Oke, Tuan Sun, harap tenang. Sun Ming seharusnya segera tiba di sini. Saya akan keluar untuk menunggunya. Ya, oke. Beraninya kamu memanggil Tuan Sun dengan namanya? Saya tahu kalian berdua berpura-pura lagi. Mau saya katakan, lebih baik kamu buru-buru kembali ke desamu yang rusak. Kota ini bukan tempat yang seharusnya kamu tuju. Bagaimana dengan Tuan Sun? Bukan bos yang bisa kamu temui sesuka hati. Neuropati. Ah, Ze. Menurutmu Tuan Sun benar-benar sudah bertemu Zhou Mingxuan? Dia bilang di telepon kemarin, proyek pengembangan desa abadi ini tidak terhubung dengan siapapun. Mengapa Zhou Mingxuan begitu yakin? Apakah hak pengembangan akan diberikan kepadanya? Terima kasih Yuro telah berinvestasi di proyek kami. Itu. Kapan uangnya akan tiba? Tunggu sampai kamu dan Bapak Sun menyelesaikan hak pengembangannya. Aku akan ikut kamu. Kalau bukan karena butuh uangmu yang mendesak, aku takkan pernah bisa serendah ini pada wanita seumur hidupku. Oh, begitu ya. Ada apa? Zhou Mingxuan ini, pasti dia belum terima uang dari keluarga Ji. Terus, dia cuma bisa terpaksa pura-pura datang menemui Bapak Sun, supaya Ji Yuro percaya dia dapat hak pengembangan desa itu. Masuk akal juga, mungkin sebentar lagi, dia akan cari orang untuk menyamar sebagai Bapak Sun.
Sudah sampai, sudah sampai. Aku sudah di depan pintu. Permisi. Kamu baik-baik saja? Hai Bapak Sun, akhirnya Bapak datang juga. Aku sudah menunggu Bapak di sini hampir sejam. Halo Bapak Sun. Kok dia bisa cari orang setua itu untuk menyamar? Bapak Sun berkomentar soal pembunuhan itu. Nanti biar Bapak Sun yang bikin dia repot. Ini istriku, Yuro. Apa dia dengar? Bapak harus serahkan pengembangan desa Eternal pada keluarga Zhou kami. Jadi kami berterima kasih di depan Bapak. Ah ya. Maksudnya, mari kita masuk dulu untuk bicara. Ah, ini dia. Tunggu sebentar, Bapak Sun. Karena Bapak sudah datang, lihatlah dua orang ini. Apa Bapak kenal? Ah, jangan panik, jangan panik. Bagaimanapun tidak mungkin mereka saling kenal di desa. Benarkah Bapak Sun? Bapak Sun, Anda tidak kenal kami kan? Anda berbicara dengan suami saya lewat telepon tadi malam. Hei, Lewat telepon. tadi malam bagaimana saya bisa ingat? Yang Anda lihat adalah orang di bawah 30 tahun. Kenapa jadi tua sekali semalam? Tidak, mereka pasti sedang mencoba mengatakan yang sebenarnya. Hei, Aze, Asane! Kamu tidak mengerti. Bapak Sun punya banyak bisnis sibuk dengan proyek-proyek. Bisa saja jadi tua dalam semalam. Maaf, saya tidak mengenali Anda tadi, Bapak Sun. Lalu apakah Anda ingat apa yang kita bicarakan tadi malam? Bapak Sun, Anda bos besar tapi sangat gugup. Saya takut ketahuan. Sudah cukup? Sudah ngomong ngawur sejak tadi. Karier Bapak Sun sangat sukses. Bagaimana mungkin Anda di bawah 30? Benar, anak orang kaya seperti saya hampir tidak punya karier sukses sebelum 30. Bapak Sun mencapainya semua dengan kerja keras saat muda. Itulah sebabnya saya sangat sukses di usia 40. Suami saya bisa sukses di usia 30? Kalau tidak bisa, ya tidak bisa. Jangan libatkan suami saya. Siapa bilang saya tidak bisa? Yuro, kamu istri saya. Kamu bilang pada mereka suamimu bisa melakukannya. Kamu apa? Katakan. Hei, lupakan saja Ming Xuan. Kita bicarakan ini di rumah. Ya ampun. Kalau tidak, cepat cari dokter Tionghoa untuk diperiksa. Kamu satu-satunya putra keluarga Zhou. Tapi keturunanmu tidak boleh terganggu. GQ, kamu sudah keterlaluan. Kamu ngomong hal begini di depan Tuan Sun. Tidak malukah kamu? Semakin banyak omong. Aku suka. Mau uang jasa? Ah iya. Ya, ayo masuk dan bicara bisnis. Aku sama sekali tidak kenal mereka berdua. Kamu dengar GQ? Kalian pasangan badut. Berani berpura-pura akrab di depan Tuan Sun? Kenapa kalian tidak pergi saja? Siapa yang izinkan kalian pergi? Kamu mau apa? Ini bukan tempat orang kampung seperti kalian bicara. Kamu berani menghalangi ucapan Tuan Sun. Pergi dari sini. Kamu. Lepaskan. Aku beritahu, Tuan Sun yang asli sebentar lagi datang. Nanti aku akan tunjukkan. Tujuan sebenarnya Zhou Mingxuan membawamu ke sini. Tuan Sun sendiri sudah di sini. Apa asli atau palsu? Kamu berani lagi mencemarkan nama baik Tuan Sun. Aku akan suruh orang bawa kamu ke kantor polisi sekarang juga. Baik, kalau begitu telepon polisi. Aku ingin lihat siapa yang memakai nama Tuan Sun di sini untuk menipu harta keluarga Ji. Kamu. Kalian sedang apa? Mbak, kamu kan libur hari ini. Buru-buru balik, ribut apa sih? Kenapa kamu ikut aku? Aku ada urusan penting. Kamu lihat GQ? Ini jaringan suamiku. Sekarang bukan cuma Pak Sun yang ada di sana. Manajer hotel juga berpihak pada kami. Kalian berdua dari desa cepat-cepat pergi dari sini. Kenapa kamu pukul aku? Aku bikin kamu gelisah. Zhou Mingxuan tidak tenang. Kurasa kamu kesal karena aku menukar pernikahan denganmu. Aku peringatkan, jangan pikir-pikir tentang Mingxuan. Dia tidak akan pernah meninggalkanku. Bukan kamu. Ini tangan sampah, menyakiti orang. Kamu tidak bisa mengajari orang. Kapan dia akan kehabisan uang dan orang? Aku tahu, aku menyesal. Kamu, nelayan bau, mengutukku di sini. Mingxuan sangat baik padaku. Dia juga memberiku saham di proyek Eternal Village. Sepertinya yang kamu pikirkan dulu itu benar. Sayangnya, warisan yang ditinggalkan ibuku. Ji Yuro, kamu benar-benar tidak ada harapan. Kamu lebih baik khawatirkan dirimu sendiri. Menikahi pria desa, diperkirakan nanti tidak ada jaminan pensiun. Kamu harus bantu aku untuk urusan ini.
Kamu kasih aku 10% kalau sudah selesai. Pasti. Satpam, bawa 2 barang kotor dari desa ini, buang keluar. Jangan takut. Kalian berdua mau keluar sendiri atau mau dipukuli dulu baru dibuang keluar? Ini hotel milik perusahaan Sunming. Dia akan segera datang ke sini. Kalau dia lihat kalian memperlakukan tamu seperti ini, menurutmu dia akan berbuat apa? Dia berani sekali memanggil Tuan Sun langsung namanya. Ada temanku yang bermarga Jiang di hotelmu. Kamu yang tangani penerimaannya. Aku akan segera ke sana. Apakah dia teman yang disebut Tuan Sun tadi? Sepupu, usir mereka berdua dari wilayahmu sekarang juga. Masa sih barang kotor dari desa kenal Tuan Sun? Memang benar sih. Lihat pakaian mereka, bukan merek ternama. Kemungkinan besar bukan teman Tuan Sun. Sepupu Sun sendiri sudah datang. Aku kasih 10%, kamu nggak mau lagi. Tuan Sun, maafkan saya tidak melihat Anda di sana. Usir mereka dari sini. Saya bosan sekali sampai mata ini jadi sangat aktif. Aze, mereka kerja paruh waktu, memalukan mereka juga percuma. Oke, aku dengar kata-katamu. Sunming seharusnya segera tiba. Ayo kita jemput dia di pintu. Iya, oke. Kukira aku sangat mampu. Dia ketakutan dan kabur putus asa. Hei Tuan Sun, Yuro, ayo masuk dan bicara. Sunming. Aze, kenapa kalian berdua di luar hotel? Aku jelas sudah minta manajer Lee keluar untuk melayani tamu. Tuan Sun. Manajer Lee, aku suruh kamu melayani tamu kehormatan. Kamu pergi kemana? Maaf Tuan Sun, aku baru saja mengurus sesuatu. Itu. Tuan Jiang yang kamu sebutkan itu, sepertinya belum sampai di hotel kita. Apa yang kamu omongkan dengan mata terbuka lebar? Kelihatannya kamu sudah tidak mau kerja lagi. Wah, benar-benar bukan begitu Tuan Sun. Aku benar-benar tidak akan melihat Tuan Jiang datang. Kalian berdua tertawa apa? Pergi sana. Kamu melepas siapa? Dia adalah Zhang Ze yang kuminta untuk kamu layani. Apa? Bagaimana? Maksudnya, aku tadi malah membantu Zhou Mingxuan mengusir teman-teman Bapak Sun secara pribadi. Maaf Aze, perusahaan kami salah mempekerjakan orang, membuatmu tertawa. Bapak Jiang, tolong jangan salahkan aku. Aku juga dimanfaatkan. Semua gara-gara Zhou Mingxuan itu. Zhou Mingxuan itu, kalau dia tidak mencari Bapak Sun palsu, tidak akan ada masalah sebanyak ini kan? Palsu? Maksudmu ada orang yang menyamar sebagai diriku, menipu di hotel kami? Sunming, mari masuk dan bicara. Ya, baiklah. Manajer Lee, tolong antar kami ke ruang pribadi Zhou Mingxuan. Baik. Silakan masuk. Ayo, sudah menunggu hari ini. Bapak Sun, rencana renovasi desa abadi yang kita bicarakan tadi, menurutmu bagaimana? Ya, tentu. Nanti proyek departemen akan segera menindaklanjuti. Nanti kita tanda tangani kontraknya. Oke. Bersulang untuk itu. Bersulang. Kamu dengar semuanya? Semuanya sudah siap. Yang kamu butuhkan hanya uangmu. Nanti aku transfer, jangan khawatir. Oke? Oke. Zhou Mingxuan, bawa kabur cucu palsumu itu. Sepupuku kok ada di sini? Apa kamu datang minta diskon 10% itu? GQ, berani-beraninya kamu bawa suami miskinmu ke sini. Ini hotelnya Tuan Sun. Tuan Sun sudah suruh orang untuk mengusir mereka. Ji Yuro, kalau yang ini Tuan Sun, berarti yang di sampingku ini. Lihat bajunya, kelihatan kayak orang kaya. Tapi aktor-aktornya kamu sewa dari mana? Aku nggak mau malu lagi. Diam kau. Ini baru Tuan Sun yang asli, yang di sampingmu itu palsu. Palsu? Yang asli beneran datang. Ini bakalan ketahuan. Bisa-bisa kena hukuman. Aku nggak tahu apa-apa. Semuanya diatur sama Zhou Mingxuan. Aku pergi dulu. Aku minggat jauh-jauh. Buru-buru mau kemana? Manajer Lee suruh kamu bawa dia ke kantor polisi. Serahkan saja padaku. Jangan-jangan Bos Zhou ini kamu harus selamatkan aku. Aku ikut semua perintahmu. Teriak-teriak apa sih? Kamu harus selamatkan aku, Bos Zhou. Bos Zhou, kamu harus selamatkan aku, Bos Zhou. Aku juga korban. Ada apa? Kamu sudah bilang dengan jelas kalau itu menyakitkan. Kamu menyebarkan. Ji Yuro, aku sudah bilang padamu.
Zhou Mingxuan menikahimu bukan karena dia suka padamu, tapi untuk uangmu. Kamu cuman gak percaya. Tidak, Yuro. Jangan dengar omong kosongnya. Dia menikah dengan nelayan di desa nelayan kecil ini sangat miskin. Dia cuma iri karena kamu menikah denganku, anak orang kaya. Aze Fishing ku dengar sekarang hartamu miliaran. Ikan apa yang bisa bikin uang sebanyak itu? Miliaran? Itu nggak mungkin. Dia cuma penduduk kecil di desa Binhai. Masa bisa punya uang sebanyak itu? Kalau aku nggak salah, bos di balik layar yang kamu cari di desa Binhai. Itu aku. Sama sekali nggak mungkin. Tapi kamu tetap nggak percaya? Suamiku dan warga desa cuma orang yang rendah hati, bukan benar-benar miskin. Tuan Sun nggak mungkin bohong. Sepertinya Jiang Ze benar-benar bos yang mengubah desa Binhai. Artinya, aku malah secara pribadi mentransfer miliaran dari suamiku diberikan ke GQ. Zhou Mingxuan katanya, keluarga Zhou sudah tidak baik-baik saja sejak ayahmu pergi. Bisnisnya di mall juga tidak lancar. Sejak kamu yang menjalankan perusahaan sendirian, membuat Zhou Group punya utang yang sangat besar. Benarkah kabar ini? Informasi Bapak Sun tentu saja akurat. Ji Yuro, Zhou Mingxuan, dia berusaha keras sekali. Tapi cuma untuk memakai uangmu lebih awal. Hanya untuk menutup lubang keuangan mereka. Sekarang kamu harus percaya. Tidak, Yuro. Biar aku jelaskan. Minggir. Untung aku belum transfer uangnya ke kamu. Kamu? Tunggu saja sampai kamu bangkrut. Yuro. Hancur. Semuanya hancur. Masih ada kesempatan untuk berbalik. Sekarang semuanya sudah berakhir. Pengembangan desa abadi. Aku selalu ingin mencari orang yang bisa dipercaya dan mampu untuk mengerjakannya. Aze, apakah kamu bersedia mengambil alih? Aku akan memberikan dukungan penuh. Baik. Bapak Sun, Zie dan aku pasti tidak akan mengecewakan harapan Bapak. Jiang Ze. Kamu ada apa di sini? Hei, Jiang Ze kan tadinya tunanganku. Kenapa aku tidak boleh menemuinya? Jiang Ze awalnya adalah tunanganku. Kenapa aku tidak boleh mendatanginya? Aku tidak ada hubungan denganmu. Lepaskan tanganku. Apa yang kamu bicarakan? Kita adalah jodoh yang ditentukan orang tua kita. GQ, dia hanya sebuah kecelakaan. Kamu akan bercerai nanti? Apa yang kamu lakukan? Wanita yang sudah menikah, lepaskan suamiku. Suamiku sama sekali tidak pantas untukmu. Aku tidak akan melepaskannya. Aku akan bercerai dengan bajingan Zhou Mingxuan itu sekarang. Jiang Ze adalah suamiku yang sebenarnya. Pergi sana, pergi sana. Aku tidak tahu apakah ada racun di cakar ini. Ji Yuro, apa kamu gila? Aku punya lemari obat di mobilku. Ayo kita tangani dengan cepat. Terima kasih, Tuan Sun. GQ, tunggu aku. Aku minta ayahku datang ke rumahku untuk membahas penjelasan untukku. Jiang Ze hidupnya, itu hanya bisa menjadi tunanganku. Kakak akan cemas jika kamu tidak pulang terlambat seperti ini. Kamu membawaku kemana? Tempat di mana kita pertama kali bertemu. Pertama kali. Bukankah kita pertama kali bertemu di desa Binhai? Kamu benar-benar tidak ingat aku? Wajah ini memang terlihat familiar. Apakah aku benar-benar pernah melihatnya sebelumnya? Kamu pasti akan ingat saat sampai di sana. Selama GQ mati, keadaan akan berbalik. Jangan bergerak seperti ini. Aku akan ambilkan untukmu. Matilah GQ. Jiang Ze hanya bisa jadi milikku. Hati-hati. GQ. GQ, bangun. GQ. Hati-hati. Tak mau nyawamu, tak perlu membalasnya. Sampai jumpa karena takdir. Takdir pasti akan bertemu lagi. GQ? GQ.
Kamu sudah sadar? Ini di rumah sakit. Kamu hampir tertabrak mobil kemarin. Ada yang tidak enak sekarang? Tadi malam. Tak perlu mengembalikannya. Sampai jumpa karena takdir. Benar juga. Aku ingat sekarang. Apa kita pernah bertemu 5 tahun lalu? Itu, kenapa kamu datang lagi ke desa Binhai? Pura-pura nggak kenal. Tidak. Setelah aku kasih kamu uang 5 tahun yang lalu. Kamu dapat hadiah uang dari lomba desain, pasti ada di tasmu. Nggak ada di tasku. Kamu lepasin, jangan bergerak, jangan bergerak. Maksudmu apa? Setelah kamu kasih bonus ke adikku buat obatin sakitnya, aku berkelahi sama ibu dan anaknya. Kepalaku nabrak pojok meja dan kehilangan sepotong ingatan. Oke, tapi meski tanpa ingatan ini, kita juga ditakdirkan untuk bersama. Maaf, semua salahku kalau saja aku bawa kamu pulang lebih awal kemarin. Kamu nggak bakal terluka. Gimana bisa nyalahin kamu? Salahin sopirnya. Siapa sopirnya? Itu kakakmu. Sia Euro, kenapa dia? Berani-beraninya kamu nanya, kalau bukan karena kamu nggak mau lepasin Jiangze, gimana mungkin Euro bisa sampai berniat bunuh? Gimana mungkin dia bisa jadi sayur? Maksudmu apa? Euro cuma mau balikin tunangannya. Kamu sebagai kakak nggak mau ngertiin. Ngapain harus rebut dia? Aku cuma berdebat sama dia. Udah. Cepetan dorong dia masuk mobil nikahin ke desa dengan jujur. Jangan pernah balik ke kota gangguin pernikahan Euro. Jangan. Kamu nggak maksa aku naik mobil pengantin. Kamu yang kirim aku ke desa Binhai. Kami juga melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Benar. Ibumu sudah meninggal sejak dini. Aku tidak bisa menjagamu selama bertahun-tahun ini. Kamu harus memberikan apapun yang Euro inginkan. Sudah kuberikan padanya. Apa masih kurang? Warisan yang ibuku tinggalkan untukku, semuanya sudah kuberikan padamu. Kenapa kamu masih belum puas? Ayah GQ mengakui, dulu dia memang punya beberapa keanehan. Tapi sekarang kamu tinggal menyerahkan Ahze pada Euro kami. Aku janji akan membawakanmu seteguk air di masa depan. Pantaskah kamu mengatakan ini di hadapanku? Kamu tanya pendapatku dulu? Jiangze, kamu yang punya ikatan pernikahan dengan orang tua Euro. Tentu saja kamu harus menikahi Euro. Cepat bercerai dengan GQ ya. Maksudmu apa? Menyuruhku menikahi seorang pembunuh? Kamu ngomong apa? Euro tidak menyakiti GQ, kan? Dia kan baik-baik saja. Anakku yang malang. GQ harus masuk penjara. Kalau saja dia tidak menghindar. Bagaimana mungkin Euro bisa menabrak pinggir jalan dan kecelakaan? Aku tadinya tidak akan melaporkan ke polisi. Sekarang kamu sendiri yang urus dengan polisi. GQ, kamu mau apa? Aku sudah tanya dokter. Jiro kemungkinan besar akan sadar. Saat dia sadar nanti, masuklah bersama Zhou Mingxuan. Pada saat itu, mereka tetap akan menjadi pasangan yang paling cocok. Kamu. Istri ini bagaimana? Proyek Eternal Village akan segera dimulai. Lalu, terima kasih kepala desainer ruang utama kami. Jangan khawatir, Bos Jiang. Aku pasti akan mengubahnya lebih baik dari Binhai Village kami. Tentu saja, dengan Master Ji terbaik kami yang mengawasi, aku pasti akan tenang.